warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video kali ini, saya mencoba membahas masalah radikalisme yang akhir-akhir ini sering menghebohkan NKRI. Tahukah kamu radikalisme itu seperti apa? Adakah hubungan radikalisme dengan agama Islam? Karena kita ketahui di Indonesia, gerakan seperti ini sering ditunggangi organisasi yang mengatasnamakan Islam. Baik, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Maaf, bukan yang ini. Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Kita ada tugas MB kan? Biasanya aku main ke rumahmu yo, kerjain yo. Oh, kamu kesini? Oh iya. Oh ya udah, iya, aku tahu ini ke rumahmu. Oke, aku tunggu. Oke, cepet ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Lama banget sih nanya. A few moments later. Nggak ada nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk aja sini ke kamar. Tutup. Sini. Gimana macet kayak tadi? Juga sensan sepi yo. Oh, hujan nggak sih lihat luar? Gerimis, mendung tapi. Yaudah, ayo nulis. Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan dimaksud adalah DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul era 1950-an, tepatnya 1999. Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DII ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal 1960-an. Sungguh demikian bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras muncul kembali seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talang Sari oleh Warsidi, dan teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam dan semacamnya. Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatar belakangi oleh politik lokal, jadi ketidakpuasan politik, keterpikiran politik, dan semacamnya. Namun, setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan menjadi pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Sungguh begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh kelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai yang radikalisme. Yang pasti radikalisme berpotensi menjadi bahaya. Oh, jadi gitu toh. Nah, Kayak gitu. tapi untuk itu apa? Yang poin kedua sama ketiga, genealogi serta perkembangan paham dan gerakan Islam radikal di Indonesia. Maksudnya apa yuk? Aku udah searching di Google tapi nggak
Namun saya udah baca sih. Aku kurang tahu sih kalau itu. Coba tanya siapa gitu. Ucup aja. Ucup. Coba telepon dia sih buka ya. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustamilina syarafa wa asyik. Halo. Assalamualaikum. Oh, Dinanda tuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya. Ini loh poin 2 sama 3 kita nggak tahu jawabannya. Yang mana? Genealogi dan perkembangan paham dan gerakan Islam radikal di Indonesia. Itu mau gimana? Hubung-hubung kok. Nggak tahu aku. Nih. Jangan sudah. Kepianan? Oh, sing tentang genealogi, paham dan gerakan Islam radikal di Indonesia. Nah, itu ada 4 fase. Fase pertama itu ditandai dengan gerakan Darul Islam atau gerakan Tentara Islam Indonesia. Dan yang kedua itu gerakan Komando Jihad yang dikomandai oleh mantan anggota TI atau TII. Dan yang ketiga itu berbagai tindakan teror. Dan yang keempat ditandai dengan pasca reformasi yang munculnya gerakan Islam radikal yang baru. Untuk begitu, seperti yang keempat itu contohnya ISIS. Oh gitu. Paham bang. Oke mas, makasih ya. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum. Oh iya, begitu. Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu du'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Materinya kurang 2 ya. Coba kita tanya sini. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Di sini aku mau tanya, kemarin kamu kan udah bahas itu toh. Apa sih ciri dan karakteristik paham dan gerakan radikal di Indonesia? Boleh minta penjelasannya nggak buat nyocok kayak gitu loh. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa paham radikalisme di Indonesia itu sangat banyak. Untuk mengetahui sikap-sikap mereka atau karakteristik mereka itu bisa dilihat dari beberapa sikap. Salah satunya itu mereka intoleran, tidak mengakui pendapat atau keyakinan orang lain. Mereka sangat fanatik terhadap agamanya. Memang benar, fanatik terhadap agama itu sangat harus dianjurkan, tapi mereka itu seolah-olah merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Orang lain salah, orang lain sesat, orang lain masuk neraka, dirinya lah yang akan masuk surga. Wah, itu sebuah penafsiran yang salah. Selain itu mereka itu juga eksklusif, terlalu mereka membedakan diri dari umat Islam pada umumnya, dan revolusioner, terlalu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu dengan cara kekerasan. Kendati demikian, mereka yang mempunyai ciri sikap-sikap tersebut belum tentu akan melakukan aksi terorisme. Ini akan menjadi aksi apabila mereka itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor internasional, faktor kultural, faktor domestik. Misalkan pada faktor domestik mereka dilanda kemiskinan, ketidakadilan, merasa kecewa terhadap putusan-putusan pemerintah. Pada faktor internasional misalkan mereka juga dilanda ketidakadilan global dan lain sebagainya. Dan pada faktor
kultural ini, mereka itu terlalu dangkal dalam memahami agama. Mereka hanya memahami dari terjemahan-terjemahan, dari buku-buku panduan, dari YouTube, dari cuplikan-cuplikan video, tanpa adanya guru yang bisa mentahqiqkan keilmuannya. Maka dari itu mereka akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sangat salah dalam agama. Oh gitu. Nah iya paham. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum. Orang satu lagi, tanya orang aja. Kayak dulu yuk tanya-tanya wong. Wait a minute! Who are you? Halo, assalamualaikum. Mbak Fat, aku mau tanya. Halo, waalaikumsalam. Iya gimana? Nggak sibuk toh? Mau tanya itu apa? Mau tahu ancaman paham dan gerakan radikal di Indonesia untuk moderasi beragama pada era disrupsi dan post-trad itu bisa jelasin nggak? Oh, boleh. Kenapa? Oh, itu. Ancaman moderasi beragama di era post-truth. Kayak gini loh, sekarang itu banyak orang-orang yang pemahamannya itu nggak lewat fatwa-fatwa ulama, nggak lewat fatwa-fatwa MUI, tapi itu langsung ke teknologi zaman sekarang. Contohnya aja Google. Banyak banget informasi-informasi yang ada di Google, tapi itu kebenarannya itu nggak 100% itu benar. Soalnya kan pendapat ulama kan berbeda-beda juga. Lah akibatnya itu zaman sekarang itu banyak banget kiai-kiai yang langsung bermunculan. Padahal kiai-kiai itu nggak ada background kayak di pesantren, nggak ada background di sekolah keagamaan gitu. Tapi mereka itu kok malah kayak diberi ruang sama masyarakat untuk tampil gitu loh. Padahal kiai-kiai kita yang dari pondok pesantren itu juga banyak, cuma kurang dikasih kesempatan gitu. Ya kayak gitu. Terus kayak di Google itu kan banyak informasi. Kalau informasi tentang keagamaan gitu tuh langsung ditangkap aja gitu loh. Jadinya itu kayak hoax gitu. Oh gitu. Nah iya paham. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum. Oh iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Setelah menonton video tadi, kita jadi bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Yang pertama adalah gerakan Islam radikal di Indonesia itu bagaimana. Yang kedua, perkembangan paham Islam radikal di Indonesia itu bagaimana. Yang ketiga, ciri dan karakteristik paham dan radikal di Indonesia itu bagaimana, dan lain-lainnya. Dan kita juga tahu dan memahami bahwa paham radikal itu memang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal pertama yang dapat kita lakukan agar terhindar dari paham radikal adalah memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia adalah memahami dan mempelajari dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka oleh sebab itu, kita sebagai orang yang berpendidikan harus membentengi diri kita masing-masing agar tidak terjerumus dalam pergerakan atau paham radikalisme. Sudah saatnya bahu-membahu memberantas dan menolak paham radikalisme. Tidak lupa juga mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu radikalisme,